dipersembahkan oleh yang penting bersih, punya komitmen yang kuat. Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para rekan-rekan studio, para narasumber dan juga pemirsa di rumah. 3 hari pasca pelantikan, sang presiden rupanya masih bekerja tanpa menteri. Rupanya tidak mudah mencari sosok menteri yang bersih dari korupsi sehingga dirasa perlu melibatkan KPK dan juga PPATK. Namun sejumlah nama ternyata mendapat tanda peringatan. Masih kita tunggu bongkar pasang kabinet yang terus dilakukan demi membangun pemerintahan yang bekerja demi bangsa. Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, Kabinet Bersih Jokowi. Dan rekening-rekening dicek semuanya. Mencari sosok pembantu presiden atau menteri yang bersih dari 240 juta penduduk Indonesia sepertinya tidak semudah yang dipikir banyak orang. Setelah melakukan seleksi oleh tim yang sengaja dibentuk, Presiden terpilih Jokowi pun mengajukan 43 nama ke KPK untuk dicek track record dari nama-nama tersebut. Namun dari 43 nama yang disodorkan oleh tim pencari menteri, KPK memberikan tanda merah dan tanda kuning ke sejumlah sosok yang dicalonkan menjadi menteri. Tanda merah berpotensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sementara sosok yang diberi tanda kuning, menurut KPK adalah sosok yang berpotensi tidak mendukung pemberantasan korupsi dan memiliki sejumlah rekening mencurigakan. Dalam pemberian tanda, KPK mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penelusuran gratifikasi, dan aduan masyarakat. Untuk menciptakan kabinet yang bersih dari sosok yang berpotensi korup, Presiden terpilih Joko Widodo pun segera mencoret nama-nama yang masuk dalam daftar merah sebagai calon menteri. Kita berharap kabinet yang terbentuk dalam pemerintah baru nanti adalah orang-orang yang bersih dan mampu menjaga amanat yang diberikan oleh Presiden untuk mensejahterakan masyarakat. Namun apakah cara tersebut sudah cukup mampu untuk mencegah mafia-mafia anggaran yang akan mencoba segala cara mencari peluang untuk korupsi? Lalu seperti apa sosok-sosok ini bersikap nantinya untuk menciptakan pembantu presiden yang bersih dari korupsi saat mereka menjabat? Karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Ya, tema kita, Kabinet Bersih Jokowi. Langsung saya perkenalkan narasumber saya yang sudah ada di Grand Studio pada malam hari ini, dimulai dari PDIP, Mbak Eva Sundari. Selamat malam Mbak Eva, apa kabar? Kemudian ada mantan Menteri BUMN, Bapak Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan. Dari ICW ada Mas Emerson Junto. Selamat malam Mas Econ. Ada pengamat hukum Kang Asep Iriawan, selamat malam. Dan juga pengamat politik Bang Boni Harga, selamat malam Bang Boni. Baik, pertanyaan pertama, ini kebetulan dari orang PDIP, calon menteri juga, Mbak Eva Sundari, silakan ditekan. Mbak, ini pasti banyak yang mau tanya, kenapa sih kemudian kemarin seakan-akan sudah siap untuk mengumumkan, tapi ternyata batal. Ada apa ini? Karena terkait dengan kemudian rekomendasi dari KPK dan PPATK, ada atau ada hal yang lain? Yang pertama adalah memang prosesnya lagi ongoing ya, di beberapa belum final ya waktu itu. Dan saya juga agak kaget ketika akan diumumkan pada besok malam itu atau kemarin malam itu, karena yang saya tahu pada saat itu misalkan ya bahwa Pak JK sudah pada jam 4 sudah bicara bahwa akan besok atau lusa. Demikian juga pada saat itu Pak Darto juga sedang mengatur ketemu dengan Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi memang kita ingin proses yang hati-hati seperti sarannya ICW ya, agar supaya hasilnya terbaik, bukan kemudian ditarget waktu terus kemudian agak sembrono begitu ya. Jadi insya Allah nanti hasilnya adalah yang terbaik, karena
yang partisipatoris itu kan baru proses ini ya, dari masyarakat bahkan dengan PPATK dan seterusnya, dan semua serius untuk dikonsiderani ya sebagai konsideran untuk pengambilan keputusan. Jadi saya melihatnya sikap prudent ini insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Oke, mudah-mudahan itu yang diharapkan. Tapi Mbak Eva, 8 nama yang sempat dicoret katanya, kemudian masuk lagi dicek 8 nama itu sudah kembali di tangan Jokowi sendiri atau sejauh mana Mbak Eva tahu perkembangannya? Ada informasi tadi harusnya malam ini juga diumumkan, tapi karena ada sebuah pertimbangan lain tidak jadi pada malam hari ini, seperti itu. Ya, kita pengen hasil yang terbaik, jadi ketika ada masukan-masukan itu diolah dengan serius, tapi insya Allah kalau nggak malam ini atau besok kita sudah punya angka lengkap seperti yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto ya, bahwa 34 nama sudah beres, tinggal mengumumkan saja. Tinggal mengumumkan saja, berarti kita nantikan saja bagaimana pengumumannya. Baik, Pak Dahlan, nah Bapak ini kan mantan menteri nih Pak. Nah, kalau Anda lihat, sekarang boleh berkomentar, proses partisipatoris yang tadi dikatakan oleh Mbak Eva, bagaimana Anda melihat? Anda sebagai wartawan senior juga, bagaimana Anda melihat proses filterisasi menteri-menteri yang akan dipilih untuk menjadi pembantu presiden? Ya, kalau saya yang terpenting misalnya ya dia capable ya pasti ya. Satu, kedua manajemennya baik, karena banyak orang yang kelihatannya pinter juga kelihatan integritasnya bagus, tapi kalau tidak punya kemampuan manajemen nanti juga nggak bisa jalan. Istilah saya, banyak orang yang integritasnya sangat baik tetapi karena tidak punya kemampuan manajemen maka dia bersih seperti bersih untuk dirinya sendiri. Padahal kita ini pengen orang bersih tetapi yang bisa membuat kemajuan. Banyak orang yang bersih kemudian merasa sok bersih. Dia bersih memang, tetapi karena dia bersih lantas berlebihan dia jatuh ke sok bersih. Nah, sok bersih ini menimbulkan suasana yang kurang baik di sekitarnya. Akibatnya dia tidak akseptabel untuk sekitarnya. Karena tidak akseptabel, maka kecenderungan sistem manajemennya dia tidak akan jalan. Ini sekitarnya berarti bawahan-bawahan menteri ya, gitu maksudnya, dan sekitarnya. Sehingga memang kemampuan manajemen, meskipun dia bersih, mungkin juga tidak perlu sok bersih. Sok bersih itu kayak gimana sih Pak? Sok bersih itu misalnya suka melihat semua orang lain itu kotor. Suka mengecam bahwa yang lain itu bobrok begitu. Kemudian dia suka menepuk-nepuk dada bahwa mengesankan bahwa dialah yang paling bersih. Itu cenderung kurang bisa diterima oleh lingkungan, karena dia merasa sok bersih sekaligus dia menciptakan suasana bahwa yang lain itu tidak bersih. Ternyata susah juga ya Pak ya, milih menteri dan jadi menteri susah tapi ya Pak. Tapi kan dari 250 juta orang kan banyak juga yang bersih, tetapi yang juga manajemennya jalan. Oke, nanti saya tanya lagi deh ke Pak Dahlan bagaimana kemudian kiat-kiat menjaga bersih itu, kemudian dari bawahan sampai kemudian ke keluarga. Tapi bukan di segmen ini ya Pak Dahlan. Saya akan ke ICW dulu. ICW ini berulang kali mengatakan coba ditahan dulu, ditunda dulu sampai kemudian jelas, clear semua catatan dan rekomendasi dari berbagai pihak. Sejauh ini belum diumumkan. Apa ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ICW? Ya, titik tekannya adalah ketika ingin membentuk pemerintahan yang bersih itu dimulai dari proses pembentukan atau penyusunan kabinet. Nah, kalau kabinet juga tidak steril dari praktek dari orang-orang yang bersih dari korupsi, itu agak sulit bicara soal mendorong pemerintahan yang bersih bebas KKN gitu ya. Makanya bagi kami Jokowi JK perlu mengedepankan beberapa kriteria. Pertama, aspek kapasitas, integritas, kemudian leadership, sama soal keberanian. Nah, aspek integritas ini agak sulit diukur kalau oleh Jokowi JK sendiri. Makanya dia melibatkan PPATK dan KPK. Nah, ketika KPK dan PPATK memberikan warna merah kuning untuk calon-calon menteri Jokowi JK, saya pikir ini yang harusnya dipatuhi betul oleh Jokowi JK. Tapi kan hak prerogatif presiden. Betul. Nah, jangan sampai, saya sekedar mengingatkan lagi, di era pemerintahan SBY terakhir, jangan sampai ada 3 menteri aktif yang diproses oleh KPK. Nah, kejadian ini kan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sulit bagi kita, bagi masyarakat, percaya terhadap pemerintahan yang akan datang kalau diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Begitu. Nah, ini yang saya pikir harus jaga bagi kita, lebih baik terlambat 5 hari
daripada tersandera atau terganggu selama 5 tahun. Oke, baik, terima kasih. Lebih baik memang kita menunggu 5 hari daripada nyesal 5 tahun kayak pemilu. Kang Asep, kalau Anda melihat ini bukankah kemudian ini dikatakan juga oleh seorang pengamat komunikasi politik bahwa ini adalah sebenarnya strategi cuci tangannya Jokowi untuk mencari calon menteri yang memang bermasalah gitu. Toh ada rekomendasi juga dari KPK dan PPATK. Saya kira negara kita negara hukum, ketika undang-undang kementerian menentukan batas 14 hari, ya itu dia aturannya hukum. Soal mencuci memakai mama lemon mama siapa, nggak ada urusan. Yang penting bagi kita, daripada gancang pincang, lebih baik terlambat tapi bermanfaat. Karena 14 hari undang-undang nggak dilanggar, saya pikir. Tapi terlepas dari persoalan itu, saya pikir Jokowi harus belajar dari sejarah. Sejarah itu berulang. Kabinet-kabinet dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Orde terakhir itu selalu ada menteri yang terlibat. Jangan rekor pecah. Ya hampir aja 8 itu nggak jadi 8. Saya pikir kita masyarakat sederhana kok yang minta dari semua tas tadi kita butuh tegas, keras untuk apa? Jujur, pintar, berani. Ya. Nah sekarang kalau orang jujur, orang pintar, orang berani, saya pikir gampang kok. Itu track recordnya, database-nya ada. Apalagi misalnya di yudikatif, eksekutif, di swasta juga ada. Ya, di kantor pajak. Jadi ketika orang mencari itu akan terdaftar semua orang-orang itu. Saya kira Pak Jokowi cerdas, pasti akan mengambil orang-orang supaya nanti negara ini tuntas. Tuntas tidak beralasan kertas yang selama ini suka bermain di balik layar kertas itu kan. Jangan sampai kertas-kertasnya terdaftar di ICW. Nah, saya pikir ketika Jokowi membentuk orang-orang, menunjuk orang-orangnya, saya pikir, saya percaya Jokowi demi masa depan ke depan. Dan lebih penting lagi, ini yang penting. Mereka yang ingin jadi menteri, tahu dirilah kalau dirinya punya masa lalu, punya beban masa lalu. Jangan ngerepotin Jokowi. Kalau lu pernah maling, jangan, kasihan Jokowi, karena Jokowi adalah harapan bangsa. Jangan sampai ekspektasi serang masyarakat yang begitu banyak menjadi eksekusi bagi Jokowi. Jangan dirusak, jangan sampai jadi beban. Jadi beban. Tadi untuk melihat itu datanya gampang kok, di KPK ada, di ICW juga punya, di pajak juga ada. Jadi kalau dia membohongi diri tadi, mengaku sok bersih, itu ada kok catatannya seperti itu. Ada catatannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Forum Indonesia pemirsa. Dikatakan akan ada kabinet yang ramping dan juga profesional. Kita akan membedah proporsi dan juga struktur kabinet. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Ya, baik pemirsa, langsung kita lihat sebenarnya bagaimana postur kabinet dari Jokowi JK diisi oleh profesional dari partai politik 15 dan juga profesional murni ada 18. Kita akan lihat bagaimana posturnya di layar, tolong kami tampilkan. Sempat ada perubahan seperti itu, pengurangan 1 pos kementerian dan penambahan 1 Kemenko. Baik, sambil kita lihat, Boni, ketika dikatakan bahwa Jokowi berulang kali menginginkan kabinet yang profesional, tapi it's politik, ini soal politik di mana adalah seni berkompromi. Apakah Anda lihat ada kompromi politik yang jelas dalam struktur kabinet ini atau memang murni ini sebuah kabinet yang profesional sesuai dengan gagasan awal? Itu pertanyaan yang baik, sekaligus tuduhan yang baik. Saya melihat sejauh ini, Afi, saya tidak ada masalah sedikit pun pada proses yang dimulai oleh Pak Jokowi. Ada yang sering bertanya, kenapa kalau ini hak prerogatif, kenapa mesti melibatkan KPK dan PPATK? Saya selalu menjawab, justru karena hak prerogatif. Jokowi bisa dan berhak bertanya kepada siapapun tentang figur-figur itu. Bertanya ke saya juga boleh, cuman kan kita tidak pernah ditanyain. Kalau ditanya ke saya, apakah misalnya Hendy Priyosantoso pantas jadi Menteri SDM? Enggak, kalau tanya saya bilang enggak. Dia bagian dari pemain lama. Apakah Hanung Budia pantas? Enggak pantas sama sekali. Tanyakan kedekatannya dengan Muhammad Reza Khalid. Artinya kan ini masalah. Dan Jokowi tahu betul, butuh pencerahan. Maka dia butuh suara-suara yang jernih. KPK PPATK adalah simbol representasi dari kehendak publik. Mari kita percaya dan hargai proses ini gitu loh. Maka buat saya tidak ada masalah. Mau ditunda besok dan 5 hari lagi pun sama sekali nggak ada masalah. Oke, ada kemudian pemberian perubahan nomenklatur kepada DPR dan juga mungkin secepatnya akan diputuskan pada hari Senin. Anda lihat bahwa pembagian ketua komisi juga belum terjadi. Adakah kemudian kompromi di situ? Ya, saya tidak mengerti bahasa kompromi itu apa. Kalau misalnya proses ini betul-betul dihargai, hak prerogatif itu dihargai, saya kira semua akan selesai dengan cepat. Saya justru mencurigai, ya, hak prerogatif ini sedang digrogoti, entah oleh siapa, tetapi yang pasti tidak jauh dari Jokowi. Nah, tidak jauh dari Jokowi dalam artian? Ya tentu pada jarak politik yang sangat dekat. Nah artinya bahwa
Inilah sebetulnya yang harus kita klarifikasi dan harus kita jelaskan. Ada apa sebetulnya? Tapi saya percaya bahwa Jokowi tidak akan pernah berubah dalam hal prinsip. Oke. Dan semua akan tetap kembali kepada Jokowi. Semua akan kembali pada Jokowi. Mbak Eva, Anda mau menanggapi soal adanya mungkin penggerogotan hak prerogatif dari lingkaran dekat Jokowi? Silakan ditekan, Mbak Eva. Saya sih sudah lama di partai ya. Dan memang mau nggak akan jalan kalau nggak ada kompromi. Artinya begini, saya bisa dapat 4, tapi oke lah 3 supaya semua jalan. Kamu 2 begitu. Dan Jokowi pada posisi yang sulit untuk tidak berkompromi dengan partai pendukung. Kemudian juga ada permintaan dari kelompok pendukungnya selama kampanye, bukan hanya partai. Dan itulah yang kemudian harus diolah. Dan oleh karena itu sebagai bagian dari prerogatif, kita hormati bagaimanapun hasilnya nanti. Itulah yang terbaik dan itu yang dipilih oleh presiden kita. Jadi ya mungkin nggak cocok oleh Boni ya, tapi ya apalagi karena dia nggak mungkin bisa memaksakan ataupun bisa mengexercise powernya full untuk kepentingan dan preferensi Pak Jokowi, tapi dia harus kompromi dengan Pak JK, kompromi dengan kelompok perempuan yang minta jumlah perempuan banyak, kompromi juga dengan ini demi sustainability program yang lalu dan seterusnya. Jadi saya kompromi itu adalah syarat agar bisa bergerak. Dan kita nggak bisa menang mutlak-mutlakan, pasti harus win-win solution. Ada win-win solution iya. Di situ. Baik, Kang Asep, silakan. Saya setuju, ada kompromi, ada komunikasi. Tapi ketika misalnya tadi Mbak Eva mengatakan jatah 4-2, nah apakah di partai-partai yang ada di sekeliling Jokowi itu nyari 4-2 atau orang-orang yang bersih, yang tidak korupsi, tidak ada gitu kan persoalannya. Jangan sampai nanti ketika Jokowi kompromi, Jokowi komunikasi, minta dari jatah partai 4 atau 3 atau 2 yang disodorkan orang bermasalah, kan kasihan Jokowinya kan. Saya yakin lah di partai manapun masih ada orang-orang terbaik, anak-anak bangsa ini. Tapi katanya tanpa syarat, Kang Asep. Bagaimana Anda melihat ini? Ketika kita kan tidak bisa dihilangkan masalah kompromi tadi katakan, karena mendukung dan sebagainya. Tapi kan Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Partai itu hanya untuk cara ditentukan harus melalui partai. Tapi yang menentukan Jokowi kan pilihan rakyat. Ketika Jokowi harus menentukan komunikasi, kompromi, misalkan dari partai A, B, C, D, jatahnya 2-3. Dari partai dicari yang terbaik. 2-3 itu yang terbaik, putra-putra terbaik bangsa, anak-anak bangsa, bukan inilah kader partai, inilah bapaknya ini, ini anaknya. Bisa dong. Saya kira saya menambah sedikit dari Kang Asep. Apa yang dibilang tanpa syarat, saya kira itu bahasa ideal dalam politik. Tetapi kan politik bukan hanya ide, tapi juga adalah realitas. Dalam bahasa saya, kemudian ada kondisi ketertundukan pada realitas politik. Dan itu yang terjadi. Ketika kemudian kita bicara soal PKB berapa menteri, PDIP berapa, Nasdem berapa. Tapi itu bukan sebuah transaksi dalam pengertian pertukaran kepentingan. Tetapi ini sebuah upaya akomodasi. Dan inilah yang saya bilang ketertundukan pada realitas politik. Toh syarat dasarnya itu yang tidak dilanggar, bahwa menteri harus punya integritas yang baik, punya catatan masa lalu yang bagus, ya. Maka melibatkan PPTK kan, biar kelihatan apakah aliran uangnya, transaksinya itu normal bagus atau tidak. Dan seterusnya. Jadi saya kira di situ. Kalau misalnya jatah partai itulah orang-orang bajingan, nah, baru kita bicara soal kabinet transaksional atau apapun. Tapi saya kira Jokowi sangat hati-hati dengan masalah itu dan sangat serius. Oke, baik. Padahal Anda mau menanggapi sesuai mungkin dari pengalaman Anda nih, Pak. Ya, saya kira integritas tidak boleh ditawar. Jadi meskipun harus kompromi, misalnya katakanlah tadi yang diajukan 3 orang, kemudian apakah tidak ada 3 orang yang lain kalau memang yang ini integritasnya diragukan. Misalnya yang 3 juga nggak ada lagi, apakah tidak ada yang lain lagi? Karena menurut saya integritas itu nomor 1 lah. Karena saya percaya bahwa yang pandai itu banyak. Yang kapabel itu juga banyak. Yang muda-muda itu kalau diberi kesempatan juga mampu. Sehingga masalahnya kadang-kadang orang menganggap mampu tidak mampu. Itu sebetulnya yang satu sudah pernah diberi kesempatan, yang lain belum pernah diberi kesempatan. Dan soal kesempatan ini penting sekali. Kalau mampunya kurang lebih saja sebetulnya, asal diberi kesempatannya. Oke, Pak, kemudian syaratnya untuk mampu bekerja dan bersih itu seperti apa? Kalau dari pengalaman Anda, Pak, sebagai menteri, bagaimana kemudian syarat yang harus dimiliki mampu bekerja dan juga bersih? Kalau mampu, Anda katakan kebanyakan juga mungkin mampu. Ya, tentu kan manusia kita ini luar biasa banyak. Kalau integritas saja tetapi kemudian tidak mampu, juga lebih banyak lagi.
karena itu yang disebut merit system itu kan sebetulnya karena itu yang mampu banyak sekali, tapi mampu yang berintegritas semakin sedikit, mampu berintegritas dan mempunyai kemampuan manajemen yang bagus semakin sedikit lagi. Tetapi semakin sedikit ini kan tetap jumlahnya masih sangat banyak di negara yang besar ini. Oke, baik. Dari catatan ICW, kalau sejumlah nama yang beredar tiap hari media melampirkan kementerian ini proyeksinya adalah mungkin calon-calon ini. Bagaimana Anda melihat nama-nama yang kemudian dikeluarkan? Semakin kesini kan semakin seakan-akan banyak berita yang semakin mengerucut ke beberapa nama saja. Ya, ICW sendiri sebenarnya sudah mengingatkan juga Jokowi selain soal harus berhati-hati dalam memilih menteri terkait dengan isu integritas, soal kita khawatir ada intervensi mafia dalam proses penyusunan kabinet Jokowi JK. Paling tidak dalam catatan itu ada 11 kementerian atau lembaga yang berpotensi dimasuki atau disusupi oleh mafia. Mafia hukum, mafia migas, mafia pertambangan, hutan, atau mafia pajak. Nah, di dalam catatan kami memang setidaknya ada 11, paling tidak ada 11 nama yang berseliweran, yang menurut kita itu masuk kategori merah dan juga kuning. Yang termasuk harusnya di Kementerian Padalan? Termasuk di Kementerian Padalan yang saya pikir juga rentan terhadap praktek korupsi. Nah, ini yang saya pikir harus hati-hati betul dicermati oleh Jokowi JK. Jangan salah memilih karena kepentingan mafia adalah ingin berupaya sebenarnya proses bisnisnya tidak diganggu. Kepentingan mereka. Kepentingan tidak diganggu dan kemudian selamat ketika tersandung dalam kasus korupsi atau masalah hukum, mafia hukum yang nanti akan backup itu. Oke, kita lihat sejumlah kementerian yang dikatakan ini rawan sekali disusupi oleh mafia. Bisa kami tampilkan grafiknya. Baik, ini ada sejumlah kementerian yang rawan praktek korupsi. Seperti itu berdasarkan juga sejumlah contoh kasus yang menjerat orang-orang di dalam kementerian tersebut. Seperti ini. Harus jadi 11 itu. Adakah kemudian catatan karakter orang yang seperti apa? Ya, paling tidak begini. Tadi kita sepakat satu sisi harus berintegritas, punya kapasitas dan kemudian leadership. Yang tidak boleh dilupakan adalah soal keberanian. Keberanian misalnya melakukan reformasi, keberanian untuk misalnya mencegah korupsi atau keberanian mengatakan tidak pada korupsi. Kita masih ingat ada banyak kasus, ada banyak nama yang dari aspek integritas, kualitasnya tidak bermasalah, tapi tersandung dalam kasus korupsi. Kita punya Menteri Agama Said Agil, kita punya Pak Rohmin Dahuri, gitu. Kita punya ada Pak Ahmad Syudi, dan kita punya Rudi Rubiandini yang terakhir tertangkap dalam kasus korupsi, kemudian diambil oleh KPK dan menjadi tersangka di pengadilan tipikor. Oke, padahal Anda mau menambahkan singkat saja sebelum saya jeda? Ya, saya mohon daftar itu ditambah Kementerian BUMN. Kementerian daftar Kementerian Bapak sendiri ya? Karena begini, bahwa Kementerian BUMN sendiri itu anggarannya kecil sekali. Ini contohnya berani. Cuma 130 miliar. Tapi karena di balik Kementerian BUMN itu ada ratusan BUMN yang semuanya itu adalah harus dijaga. Saya pengen sekali Menteri BUMN-nya, meskipun tidak saya, itu tolong carikan yang integritasnya sangat baik, bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga berani memproteksi BUMN-BUMN itu dari segala macam intervensi. Kasihan itu, tolong. Baik, ini menarik sekali Pak Dahlan, terima kasih. Kita akan jeda, Kang Asep, kita akan jeda, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Susahnya jadi menteri, kemudian harus memproteksi diri, belum lagi celah itu selain dari intervensi mafia dan juga celah dari keluarga. Kami lanjut ke Forum Indonesia sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Semakin hangat diskusi di Forum Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya ekspektasi dari masyarakat soal kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi JK. Bisa kita tampilkan di layar? Ya, inilah ekspektasi dari masyarakat, terutama soal bidang-bidang. Rupanya memang yang paling banyak adalah penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, menata ulang sektor pertanian, pengelolaan sumber daya, sampai kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga kerusakan lingkungan. Inilah ekspektasi dari masyarakat soal kabinet yang mendatang. Baik, tadi singkat cerita dari Pak Dahlan itu ya Pak. Anda harapkan bahwa harus berintegritas gitu. Bisa Anda ceritakan Pak, kalau misalnya modus-modusnya ini kan banyak. Dari pengalaman Anda nih Pak, mungkin Anda bersih, tapi bagaimana dengan bawahan Anda seperti itu? Orang yang sok bersih dikatakan bisa jadi tidak bisa bekerja sama dengan menterinya. Mungkin kalau Kementerian BUMN sulit dijadikan contoh karena anggarannya itu cuma 130 miliar. Itu pun terbanyak untuk gaji, sehingga
dibanding dengan kementerian lain itu kan di atas 1 triliun, sehingga saya sulit mencari celah-celah kalau di Kementerian BUMN apa yang dikorupsi ya. Betul-betul anggarannya itu cuma 130 miliar. Tahun lalu mau dinaikkan saya tidak mau. Karena itu pun tidak habis begitu. Berarti anggapan bahwa Kementerian BUMN lahan basah bukan, tapi kan punya BUMN di luar itu, yang itu rawan dengan intervensi. Di sana ada anggaran yang ratusan triliun, pengadaan ratusan triliun, yang itu gampang diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang kalau tidak diprotek betul-betul akan terintervensi begitu. Baik. Padahal sempat kemudian saya ingat ya, ada nama anak Anda dikaitkan dalam sebuah proyek tender. Apakah juga ternyata rawannya itu juga berarti menteri itu harus juga menjaga lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarganya padahal? Oh ya, kalau itu kan begini ya, mungkin juga masyarakat juga harus berubah ya, bahwa menteri itu nggak sebetulnya kalau mau disiplin nggak punya uang. Gajinya kan cuma 19 juta. 19 juta itu waktu saya masih di perusahaan saya sendiri aja gaji saya 300 juta. Nah, begitu jadi menteri cuma 19 juta. Nah, sehingga janganlah para pendukung atau partai anggota partainya datang minta uang. Dari mana uangnya? Betul-betul tidak. Jadi anggapan bahwa menteri itu hebat, dapat fasilitas, menurut saya itu juga harus dikubur. Itu tidak ada. Nah, tetapi menteri yang akan datang mungkin gajinya sudah lebih baik karena Pak SBY pada minggu-minggu terakhir itu menandatangani, kalau tidak keliru menandatangani satu keputusan bahwa gaji menteri 4 kali lipat lebih banyak, mungkin sekitar 60 jutaan sekarang. Oh, yang baru. Oke. Dan itu tidak dinikmati oleh menteri-menterinya Pak SBY, karena menterinya Pak SBY selama 5 tahun tidak pernah naik gaji. Itu Pak SBY berani menaikkan, mungkin justru ini demi menteri yang akan datang begitu. Sehingga tetapi tetap menurut saya masih terlalu kecil, sehingga para pendukung, keluarga masih terlalu kecil dibandingkan dengan apa beban menteri? Oh, dibandingkan dengan swasta. Oke. Sehingga tetaplah anggap bahwa menteri itu jangan dianggap banyak uangnya, banyak fasilitasnya. Itu mungkin zaman dulu iya. Jadi orang-orang juga harus tahu lah, jangan selalu ngerepoti menteri, nanti menterinya korupsi nanti. Oke, justru gara-gara rong-rongan itu ya, kita lihat bagaimana sebenarnya modus dan juga celah-celah yang bisa menyusupi seorang menteri. Boleh kita tampilkan? Silakan produser. Ya. Nah, ini adalah modus-modus dan juga celah-celah yang bisa rawan, seperti itu penyalahgunaan kekuasaan, anggaran, pungutan liar, pembayaran ganda, atau honorarium, perjalanan dinas. Contohnya seperti itu, Jarawati juga kan? Mau menjelaskan logikanya, boleh nggak? Logika ininya. Dalam analisa saya, ini ilmiah karena dari penelitian. Sebetulnya, kenapa sulit sekali mengubah atau membenahi bangsa ini? Kenapa setiap periode kita akan bicara soal memberantas mafia di segala dimensi? Ini mulai dari proses elektoralnya. Sebetulnya pertarungan di pemilu, kalau jujur, sepanjang dia melibatkan partai politik, ini adalah pertarungan antar kelompok mafia. Karena apa? Ada mafia yang berjaya di satu periode pemerintahan, ada yang kalah. Yang kalah ini pastinya akan bercokol dan berupaya untuk menang di periode berikutnya. Atau mereka akan berpura-pura menjadi orang baik dan masuk ke pemerintahan yang baru. Dan mereka selalu masuk melalui, mohon maaf dengan segala hormat, melalui partai politik. Sehingga saya selalu berasumsi, atau berandai-andai, kalau misalnya kemarin Jokowi hanya dimenangkan oleh relawan, tanpa melibatkan partai, perubahan pasti segera terjadi dan menteri tidak akan serumit ini. Tetapi sepanjang melibatkan kepentingan struktural, mafia-mafia ini bermain, mereka berganti jubah, dan inilah hambatan terbesarnya. Oke, Mbak Eva, saya minta tanggapannya sebelum Kang Asep, silahkan. Mbak Eva, benar kemudian mafia bisa menyusup lewat parpol? Enggak, saya hanya ingin menambahkan korupsi korupsi politik itu memang ada, tetapi korupsi birokrasi juga tidak kalah mengerikannya. Karena dari catatan BAKN yang kita ambil dari BPK itu hampir semua kementerian sebetulnya ada 3 kementerian, 3 lembaga negara yang relatif bersih ya, sampai kemudian ada insiden Pak Akil misalkan tuh MK, KPK, PPATK. Itu birokrasinya karena bukan warisan lama, maka tidak ada politik birokrasi yang korup di situ. Tapi yang lain itu yang namanya perjalanan dinas, itu semua yang bikin eselon 1 ke bawah itu. Dan itu sudah seperti replikasi. Kemudian dinas, rapat dan seterusnya. Dan bansos, itu semua yang bukan menteri yang bikin. Tapi sebetulnya dilaksanakan, cuman karena politisi itu bikin heboh media, itu yang digoreng terus. Tapi kalau dibilang angka, itu lebih besar birokrasi daripada korupsi politik itu. Oke, baik. Kang Asep silakan. Menarik. Menarik sekali.
ketika data dikemukakan tentang Menteri Agama, yang saya lebih setuju Menteri Urusan Akhirat, ya, karena banyak berkhianat di situ. Ya. Dan disambut oleh Pak Menteri BUMN. Justru yang menarik tadi di kementeriannya Pak Dahlan. Ya. Saya berani mengatakan walaupun anggarannya kecil, ya, bukan soal di anggaran. Justru ketika BUMN itu punya aset, yaitu tanah, itulah mafia-mafia itu yang permainannya. berat, mafia politik, mafia birokrasi. Perkara-perkara bukan aset negara nilai triliunan dibungkus dengan perkara perdata, seolah itu adalah keputusan pengadilan, inilah milik mafia-mafia. Itulah yang tidak pernah terpecahkan. Sumber-sumber lain, mungkin data bisa Pak Dahlan tahu bagaimana aset PT KAI diambil oleh maling-maling, bagaimana aset Pertamina diambil oleh maling-maling. Itu pola yang tidak pernah tercapai. Sekarang KPK harus tahu itu. Demikian juga kalau korupsi tadi pola itu konvensional, Pi, ya. Biasa aja. Biasa. Sekarang orang tidak tahu tadi birokrasi. Bagaimana sumber daya alam, pertambangan, minyak, gitu ya. Orang tidak pernah tahu karena orang tidak pernah memahami. Tapi permainan mafia-mafia birokrasi, mafia politik, mafia-mafia tanah di situ bermain. Dan nilainya lebih gede dari senturi sekali lagi. Waduh. Baik, kemudian muncul pertanyaan di kepala saya, mampukah menteri-menteri yang dipilih Jokowi menghadapi semua permasalahan yang kita angkat pada malam hari ini? Kami lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Yang bebas dari godaan dan juga intervensi. Silakan kan, Boni. Ya, saya sih sangat percaya pada Pak Jokowi bahwa beliau akan di akhir membuat keputusan yang terbaik. Bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, iya. Karena realitas politik itu tidak pernah ideal seperti kota Tuhannya Agustinus tapi inilah realitas dunia bahwa selalu ada yang lemah. Tetapi ada semangat untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih, ada semangat untuk melakukan revolusi mental. Saya kira itu yang mahal. Dan kita harus tepuk tangan untuk Pak Jokowi untuk itu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Asep, mungkin dari hukum, bagaimana catatan Anda? Menteri-menteri ini adalah para pembantu-pembantu majikannya. Ketika majikannya ngajak revolusi mental, supaya mentalnya jelas, tidak semua ukurannya kertas, bantu dia. Karena rakyat berharap negeri ini pengen makmur, negeri ini pengen sejahtera, negeri ini nggak butuh koruptor-koruptor berdatangan dan berjubahkan sebagai menteri, tapi kita butuh negara ini oleh para pemimpin-pemimpin bangsa yang membantu Jokowi untuk ke negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Artinya apa? Kita butuh bersih, bersih jasmani, bersih rohani, bukan bersih kata-kata. Kita butuh bersih tindakan dia yang nyata untuk rakyat jelata. Bersih dari hati dan juga pikiran. Silakan, Emerson, silakan. Ya, Jokowi JK sudah cukup positif membawa ruang bagi kita semua untuk terlibat memilih calon menteri-menteri yang terbaik, termasuk KPK dan PPATK gitu ya. Yang kedua, Jokowi JK harus memastikan menteri-menteri yang terpilih nantinya tetap juga dalam koridor yang anti korupsi gitu ya. Nah, gimana caranya? Yang pasti adalah bagaimana Jokowi JK juga harus mendorong proses reformasi birokrasi berjalan dengan baik di semua kementerian yang ada, kemudian memastikan bahwa tadi disebutkan Bu Eva, tantangan paling berat adalah korupsi di birokrasi. Ini yang harus disingkirkan. Yang ketiga adalah memastikan penguatan internal dan eksternal. Internal artinya misalnya melibatkan UKP 4 atau misalnya pengawas-pengawas internal yang ada. Eksternal, saya pikir pemerintahan Jokowi JK, kabinetnya harus membuka ruang bagi KPK, PPATK untuk mengawasi dia selama 24 jam penuh gitu ya. Kalau ada bermasalah, jangan ada kompromi, segera dipecat seperti itu. Oke, baik. Kita nantikan apakah juga ada ketegasan itu. Silakan Pak Dahlan. Ini kalau ada mungkin bisa cerita dari pengalaman Anda, Pak Dahlan. Catatannya, nasihatnya. Kalau presidennya sudah bersih, wakil presiden sudah bersih, menterinya sudah bersih, saya kira 3 level sudah bersih itu sudah sangat bagus. Tinggal sekarang dirjen dan direktur. Nah, dalam waktu 6 bulan kalau bisa membersihkan dirjen dan direktur, saya kira yang bawah itu sangat mudah. Nah, konsekuensinya... Susah gak, Pak, untuk membersihkan dirjen dan direktur? Saya kira dalam waktu 6 bulan cukup. Yang penting Presiden punya komitmen untuk memberikan kewenangan kepada menteri memilih dirjen dan direktur yang betul-betul dianggap integritasnya bagus. Maka kalau sudah 5 level yang paling atas ini bersih semua, menurut saya ke bawahnya nanti sudah lebih gampang. Konsekuensinya adalah partai-partai jangan berharap dapat dana dari situ, kemudian teman-teman jangan berharap dapat objek dari situ, konco-konco keluarga, semua sudah harus punya gambaran bahwa tidak
tidak akan dapat uang lagi dari situ. Saya percaya bahwa kalau Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri sudah bersih, kemudian Dirjen, Direktur sudah bersih, ini insya Allah ke bawahnya betul-betul lebih gampang. Mudah-mudahan. Amin. Itu doa semuanya. Terima kasih Pak Dahlan. Nah, dari Pak Menteri ke calon Menteri, silakan Mbak Eva, bagaimana catatan Anda? Begini, korupsi itu kan karena ada niat, kemudian ada peluang. Jadi menyambung dari teman-teman tadi, sistem harus diperbaiki. Saya mengusulkan yang akan datang harus ada fraud control mekanisme. Jadi pencegahan melalui pembangunan sistem, misalkan perencanaan KPK dilibatkan. Perencanaan proyek yang besar PPATK dan KPK dilibatkan seperti di Hong Kong. Hong Kong itu sukses karena pencegahan. Jadi bukan hanya KPK aja yang bekerja di ujung ya, tetapi di sini. Jadi orangnya bersih, sistemnya tidak membuka ruang bagi niat yang jelek siapapun, baik menteri maupun keluarga, lingkungan maupun birokrasinya. Jadi fraud control mekanisme itu yang harus diterapkan sehingga kemudian delivery dan juga pelayanan publik akan bisa lebih baik. Dan juga komitmen parpol seperti Pak Dahlan katakan. Ya, maksud saya lingkungan itu termasuk itu. Termasuk parpol. Tidak ada ruang. Ya. Oke. Iya Pak, saya penasaran benar Pak, bagaimana ada kemudian dimintai oleh parpol Pak pada saat jadi menteri Pak? Yang diminta. Tapi Pak Dahlan mengatakan itu tadi kan, menteri jangan diganggu parpol. Menterinya yang diminta, tapi teman-teman yang di BUMN di Tapi sebagai menteri Oke, baik. Kalau menteri enggak, di BUMN tidak ada. Baik, terima kasih banyak buat kita, mohon tepuk tangan bagi narasumber. Terima kasih, semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat. Memang pemirsa, memiliki sebuah pemerintahan yang bersih, berdedikasi tinggi demi kesejahteraan tentu menjadi harapan kita semua. Tidak mudah memang, namun juga bukan tidak mungkin masih ada putra-putri terbaik bangsa di luar sana yang terpanggil untuk bekerja demi negara. Namun semua kembali ke pihak yang memilih. Kita lihat saja siapa yang akan segera memangku amanah menjadi Bapak Ibu Menteri. Saya Afir Malik Unduri, salam Forum Indonesia, selamat malam.